Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 40 ya. Halaman 132 Al-An'am ayat 40. Di surat Al-An'am ayat 40 ini Allah Subhanahu wa taala bertanya gitu, dan sekaligus memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya, atau boleh juga begini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada orang-orang kafir ya, orang-orang musyrik terkait bagaimana jika siksa Allah itu Allah turunkan kepada mereka. Kul ya, katakanlah olehmu wahai Muhammad, tanyakanlah olehmu wahai Muhammad, ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian atau bagaimana menurut kalian, in jika atakum datang kepada kalian azabullah siksa Allah, atau atatskum datang kepada kalian as-sa'ah peristiwa as-sa'ah, peristiwa di mana seluruh alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sebuah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir itu. Kan tetapi pertanyaan di sini bukanlah sebuah pertanyaan yang menuntut sebuah jawaban, atau bukanlah sebuah pertanyaan bahwa Allah itu tidak tahu, bukan begitu. Tetapi ini adalah sebuah pertanyaan yang menunjukkan akan sindiran dari Allah gitu ya. Jadi Allah menyindir mereka orang-orang kafir gitu melalui pertanyaan tersebut gitu ya. Kenapa ini merupakan sebuah sindiran ya? Karena ketika siksa Allah itu datang kepada mereka, atau ketika peristiwa as-sa'ah itu terjadi, bahkan kan dalam ayat sebelumnya itu katakan terjadinya itu bagtatan ya, secara tiba-tiba, mereka kan tidak akan bisa menghindar menyelamatkan diri daripada siksa Allah. Mereka pun tidak akan bisa menyelamatkan diri ketika terjadi peristiwa as-sa'ah itu. Nah, itu kan Allah tahu betul tentang itu gitu. Makanya pertanyaan Allah yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu bukan berarti Allah tidak tahu gitu, atau bukan berarti Allah itu memerlukan jawaban, bukan. Tapi sebagai sebuah sindiran untuk mereka.
Dan ini terlihat dari kalimat berikutnya nih, aghairallah. Apakah, hamzah itu hamzah istifham nih Pak. Apakah ghaira selain Allahi Allah, tad'una yang akan kalian seru, yang akan kalian pinta, ing jika kuntum keadaan kalian shodikin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ikhwana fillah arsadakumullah. Kalimat ini menunjukkan begini, bahwa ketika manusia itu menghadapi kesulitan, menghadapi sesuatu yang menakutkan, kalau kesulitannya atau sesuatu yang menakutkannya itu masih dalam batas-batas yang wajar lah, yang tengah, tidak terlalu menyulitkan, tidak terlalu menakutkan, itu biasanya orang-orang musyrik gitu ya, itu mereka akan meminta kepada sekutu-sekutu mereka. Mereka akan meminta kepada selain Allah. Kalau sesuatu yang menakutkan, yang menyulitkan, yang menimpa mereka itu masih dalam batas-batas yang wajar gitu Pak. Tetapi manakala kesulitan itu sudah melampaui batas, sesuatu yang menakutkan itu sudah melampaui batas, di mana mereka tidak mampu lagi untuk menyelamatkan diri, biasanya orang kafir, orang musyrik itu percaya kepada Allah itu, mereka berserah diri kepada Allah. Ini seperti halnya umpamanya Fir'aun. Fir'aun itu kan begitu congkak, begitu sombong, sampai memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Sebelum Allah membinasakan Fir'aun itu kan sudah ada azab Allah, hukuman-hukuman Allah yang Allah kirimkan kepada Fir'aun itu melalui doa Nabi Musa itu sudah cukup banyak. Tetapi Fir'aun tetap saja kan ingkar, kufur kepada Allah. Kenapa? Karena hukuman yang Allah kirimkan kepada Fir'aun itu dirasa oleh Fir'aun masih bisa untuk diatasi gitu Pak. Tapi ketika Fir'aun itu mau ditenggelamkan dan Fir'aun pun sadar betul bahwa dirinya tidak akan selamat, dia percaya kepada Allah itu. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Atau ada seorang anak Abu Jahal itu yang begitu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika terjadi peristiwa Fathul Mekkah, ditaklukkannya kota Mekkah, ini anaknya Abu Jahal ini termasuk, kalau bahasa hari ini mungkin DPO ini, di antara daftar orang yang dicari oleh Rasulullah dan para sahabat, karena kejahatannya terhadap umat Islam pada saat itu. Karena Rasulullah itu mengatakan begini ketika Fathul Mekkah itu, siapa yang bersahadat masuk Islam maka dia amin, selamat. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat. Siapa yang masuk ke Baitul Haram, Masjidil Haram, maka dia selamat.
Nah, tetapi ada orang-orang yang karena kejahatannya sudah melampaui batas dan merasa bahwa dirinya tidak akan dimaafkan oleh kaum muslimin, itu mereka melarikan diri, Pak. Di antaranya itu adalah anaknya Abu Jahal. Melarikan diri itu melalui ini lautan, ya, naik perahu melalui lautan. Nah, di tengah-tengah lautan itu datanglah ombak dan badai yang begitu besar gitu. Nah, ketika datang ombak di lautan itu, si anaknya Abu Jahal itu bergumam dalam hatinya itu, ini tidak ada yang bisa menyelamatkan diri saya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Tuhannya Muhammad. Maka pada saat itu dia memohon ampun kepada Allah dan balik menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta maaf kepada Rasulullah. Nah, hari ini pun begitu, orang itu kalau ditimpa hukuman oleh Allah berupa kesulitan-kesulitan, kalau kesulitannya itu masih dirasa oleh dirinya bisa diatasi, itu biasanya masih lupa kepada Allah. Tapi kalau sudah merasa tidak bisa diatasi, barulah dia itu menyerahkan diri, menyerahkan urusannya kepada Allah. Termasuk nih ketika terjadi peristiwa as-saah itu, dihancurkannya alam semesta. Orang kan sudah tidak punya harapan untuk bisa selamat. Maka semua orang ketika peristiwa as-saah itu akan menyatakan dirinya beriman, Pak. Akan menyatakan dirinya beriman. Nah, tetapi kan keimanannya sudah lambat, Pak. Lambat. Jangankan beriman ketika peristiwa as-saah, beriman setelah terbitnya matahari dari barat pun sudah tidak diterima itu. Amal solehnya sudah tidak diterima. Sudah lambat. Atau orang yang beriman ketika nyawanya berada di tenggorokan, itu sudah terlambat itu. Jadi makanya muncul pertanyaan Allah nih, apakah ada itu selain Allah yang akan kalian pinta ketika siksa Allah itu datang atau ketika peristiwa as-saah itu terjadi? Itu tidak akan ada itu, Pak, tidak akan ada. Bahkan nih, Pak, ketika orang itu sedang sakaratul maut, Pak, pada saat orang sakaratul maut itu, mereka itu mengimani tentang adanya Allah, mengimani tentang kerasulan Nabi Muhammad, mengimani tentang Al-Quran pada saat sakaratul maut itu, Pak. Tapi keimanannya lambat itu, Pak. Sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya, sudah tidak diterima itu keimanannya itu. Bal bahkan iyahu. Nah, maksudnya hu di sini domir untuk Allah. Iyahu itu maksudnya iyallah. Bahkan hanya kepada Allah lah tad'una, kalian menyeru, kalian berdoa. Payakshifu, maka Allah akan menyingkap, ma tad'u, apa yang kalian pinta, apa yang kalian seru, ilaihi, maksudnya ilallahi, kepada Allah, insya'a, kalau Allah itu menghendaki. Nah, bahkan termasuk orang-orang yang keimanannya itu rendah, Pak, keimanannya tipis, mungkin ketika sehat itu ibadahnya belang betong gitu, atau ketika masih muda sering melakukan kemaksiatan.
Tetapi ketika dirinya itu sudah sakit-sakitan, dirinya itu sudah mulai lemah, dirinya sudah mulai tidak berdaya, itu biasanya orang itu akan mulai kembali kepada Allah. Itu orang Islam begitu. Nah, termasuk tadi orang kafir pun tapi bedanya nih, biasanya kalau orang yang beriman disentil sedikit sudah mulai kembali kepada Allah, sedikit aja, dicubit lah istilahnya, sudah mulai kembali kepada Allah. Nah, kalau orang kafir biasanya baru mulai mau kembali kepada Allah itu kalau ditimpa hukuman yang berat. Dibal iyyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaih insa'at. Bahkan hanya kepada Allah lah kalian akan menyeru, lalu Allah akan menyingkap semua kesulitan-kesulitan, semua kesengsaraan-kesengsaraan seperti yang kalian mohonkan kepada Allah. Tapi kalau Allah menghendaki, watang sauna, dan Allah akan melupakan ma tusyrikun. Watang sauna, dan kalian akan melupakan ma tusyrikun, apa yang kalian sekutukan. Walaqad, dan sungguh-sungguh arsalna, kami telah mengutus. Pasti kan ada yang diutus gitu. Cuman di sini tidak dimunculkan kata rasulnya, Pak. Karena kalau sudah disebut arsalna, kami mengutus, orang kan sudah paham. Berarti yang diutus itu adalah para nabi, para rasul. Ya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila umamin. Nah, umamin itu bentuk plural dari umat. Kepada umat-umat min qablik, sebelum engkau wahai Muhammad. Banyak sekali nabi dan rasul yang Allah sudah utus kepada mereka. Fa akhadnahum, lalu kami siksa mereka, kami hukum mereka. Ya tentu Allah menghukum mereka itu karena kesalahannya, karena dosa-dosanya, karena kejahatannya. Walaupun sebetulnya Allah itu bisa saja Pak menghukum orang tanpa harus ada kesalahan, bisa saja nggak ada yang menghalangi gitu ya. Allah umpamanya mau menyiksa si A, padahal si A tidak berbuat salah, tidak ada yang menghalangi sebetulnya. Tapi Allah itu tidak pernah menyiksa orang kalau orang itu tidak bersalah gitu. Tidak akan pernah menyiksa orang kalau orang itu tidak berbuat dosa. Kita sering katakan nih, Allah itu kan maha adil. Nah, al-adalah, kemahaadilan Allah itu, Allah disebut maha adil itu akan muncul manakala ada sebabnya. Beda dengan rahmah Pak, kasih sayang Allah itu muncul tidak mesti ada sebab. Nah, kemahaadilan Allah itu akan muncul kalau orang itu berbuat salah, berbuat dosa, maka Allah itu akan tampil sebagai ini, Allah akan tampil untuk memberikan sanksi kepada mereka. Kalau orang itu tidak berbuat salah, Allah tidak akan tampil memberikan sanksi. Kita lanjutkan nih. Lipakhadnahum, lalu kami hukum mereka, kami siksa mereka. Asalnya akhoda itu mengambil Pak, tapi ini bisa dimaknai menghukum, menyiksa, bisa juga membinasakan. Bil ba'sa'i wad-dharra'i, bil ba'sa'i, dengan kesulitan-kesulitan, wad-dharra'i, dan kesengsaraan.
kesukaran gitu. Tujuannya apa nih? La'allahum nih, Allah itu berharap nih, Allah mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka itu dengan adanya sanksi hukuman dari Allah ya tadarruun. Tadarru itu Pak, tadarru ud'u rabbakum tadarruan itu. Lamun bahasa orang mah tadarru itu hadap asor gitu Pak, merendahkan diri gitu, menyadari akan kesalahannya, itu tadarru. Nah makanya kita sering mengatakan begini, Allah itu ketika menghukum seseorang itu tujuannya itu bukan untuk membinasakan, bukan. Tujuan awalnya itu adalah untuk mengembalikan orang yang berbuat dosa itu ke jalan yang benar, itu tujuannya itu. Kalau orang tersebut sudah kembali kepada jalan yang benar, ya Allah hentikan Pak hukumannya. Makanya sering dikatakan begini, bahwa Allah itu ketika menghukum orang itu al-kifayah, hukumannya itu batas minimal Pak, bukan batas maksimal. Karena kalau batas maksimal itu bisa membinasakan, tapi Allah hukum dengan batas minimal. Bahkan Al-Quran mengatakan wa ya'fu an kasir, lebih banyak yang dimaafkan oleh Allah itu. Tujuannya itu agar supaya manusia, orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu tadarru, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 43, falaula, maka kenapa tidak ketika ja'ahum, datang kepada mereka ba'suna. Nah, al-ba'sa tadi kan udah tuh, ba'suna ya. Ini termasuk kata yang mustarok ini Pak, jadi satu kata yang memiliki beberapa makna. Bisa diartikan ba'suna itu musibah Pak, bisa juga dimaknai ba'suna itu ini siksa gitu. Nanti kan banyak tuh yang namanya musibah, itu kan banyak, bisa berkaitan dengan diri, bisa berkaitan dengan harta ya, bisa berkaitan dengan karir dan lain sebagainya. Jadi kenapa ketika datang kepada mereka ba'suna gitu, kesulitan, kesengsaraan, kenapa mereka itu tidak tadarru, merendahkan diri? Mereka itu tidak kembalilah kepada jalan yang benar gitu. Walakin akan tetapi qasat, itu malah qasat itu ini. Qasat itu kesed membahasa orang Bapak. Jadi qasat itu mengeras itu Pak, mengeras. Qulubuhum, hati mereka. Wa zayyana, dan menghiasi lahum bagi mereka as-syaitanu, setan. Apa yang dihiasinya itu? Makanu ya'malun, apa yang diperbuat oleh mereka. Nah seringkali begini, jadi orang itu Pak, ketika berbuat salah, berbuat dosa, itu seringkali bahwa mereka itu tidak segera kembali kepada jalan yang benar gitu. Terlebih-lebih
kalau mereka itu justru diberikan banyak kenikmatan oleh Allah gitu, Pak. Kan seringkali ada begini, ada orang itu yang kerjanya tiap hari ibadah tara, maksiat terus itu. Tapi kehidupannya itu kok lancar-lancar saja gitu. Mulus-mulus saja gitu. Nah hari orang geuning anu unggal poe kan teh salat ngaji tapi kesulitan teh mani asa loba-loba teuing gitu tah. Nah seringkali ada orang itu yang sering berbuat salah, berbuat dosa, tapi kemudian oleh Allah itu tidak segera diberikan sanksi. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa Pak, lalu mereka katakanlah dihukum oleh Allah, itu sesuatu yang perpaduan yang sinkron gitu. Tapi seringkali ada orang yang berbuat dosa itu tidak segera oleh Allah itu diberikan hukuman. Nah biasanya orang-orang seperti itu itu lama kelamaan hatinya akan mengeras Pak. Bahkan dia akan beranggapan bahwa Allah itu berpihak kepada saya gitu, Pak. Sehingga apapun yang saya lakukan karena belum ditegur atau tidak pernah ditegur oleh Allah dengan berupa hukuman, maka seolah-olah apa yang dilakukannya itu sesuatu yang benar, atau dia akan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang benar. Oleh Allah saja kan dibiarkan, kata dia kan begitu. Ini Allah itu kalau membiarkan berarti apa yang saya lakukan ini benar gitu. Nah kenapa seperti itu? Nah, kata di hatinya sudah mengeras. Di sisi lain setan itu akan menghiasi dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya, yang kamu lakukan itu benar gitu, teruskan gitu. Yang kamu lakukan itu tidak salah, beritahu kepada yang lain, ajak yang lain gitu. Kan banyak Pak orang-orang yang melakukan praktek perdukunan lah katakanlah, mereka datang ke dukun gitu. Tetapi datang ke dukunnya itu mungkin dikemas dengan kemasan-kemasan yang islami lah. Bagaimana dikemas dengan kemasan islami? Ya tinggal diganti kan Pak penampilannya. Mungkin dukunnya aya di musola gitu Pak. Atau mungkin dukunnya itu pakai kopea, pakai jubah, pakai gamis, nyekelan tasbih. Itu kan tidak akan percaya bahwa dia itu dukun Pak. Lain dukun eta mah mama haji, mama kiai kan gitu. Tertipu dia itu. Sehingga ketika ada orang yang mengingatkan ini penyimpangan, ini salah gitu. Ah enggak, buktinya apa? Ini hidup saya maju hari ini, semakin maju gitu. Allah saja nganter karena kahayang urang cina gitu. Buktinya saya maju, gitu. Nah seringkali orang itu begitu. Kenapa? Karena setan akan menghiasi dalam hatinya, dalam benaknya bahwa yang dilakukannya itu baik, yang dilakukannya itu benar, padahal itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kejahatan. Ayat 44, falamma maka ketika nasu mereka itu lupa atau melupakan lah, jangan lupa. Kalau lupa bisa berkonotasi positif, bisa negatif. Tapi kalau melupakan itu negatif kan. Maka ketika mereka itu melupakan madzukiru apa yang diperingatkan kepada mereka bihi dengannya. Nih, datanglah nih sanksi dari Allah. Fatahna maka kami buka alaihim atas mereka abwaba pintu-pintu kulli syai'in segala sesuatu. Nah ini yang sering disebut dengan istidraj itu Pak. Nah itu
Jadi ketika orang itu sudah berbuat salah, berbuat dosa, lalu kemudian tidak diingatkan oleh Allah, tidak disentil oleh Allah, bahkan Allah berikan banyak kenikmatan-kenikmatan, Pak. Awakna jag-jag wae gitu, duitna beuki loba, pamajikanna nambahan, ai si eta cenah hirup teh meuni asa ngareunah pisan. Nah itu sebetulnya istidraj. Istidraj itu ini menangguhkan, Pak. Istadraja yastadriju itu menangguhkan. Sebetulnya ketika orang berbuat dosa kemudian siksanya ditangguhkan oleh Allah, itu sebuah hukuman, Pak, sebuah hukuman. Kenapa? Karena mereka akan ya'mahun, akan tenggelam. Dosanya itu akan meliputi dirinya. Justru ketika ada orang berbuat dosa kemudian oleh Allah itu diingatkan, disentil, itu sebagai sebuah bentuk kasih sayang, agar yang bersangkutan jangan semakin jauh berbuat dosanya. Dia berbuat dosa langsung diingatkan, berbuat dosa langsung diingatkan, berbuat dosa langsung dicubit gitu, Pak. Nah itu sebuah anugerah, kenikmatan dari Allah. Tapi kalau ada orang berbuat dosa lalu kemudian oleh Allah itu terus dosanya ditutupi, terus kenikmatannya ditambah, justru yang bersangkutan itu akan semakin merasa bahwa dirinya itu disayang oleh Allah. Kan suka ada begini nih, katakanlah ada orang tua yang memiliki 2 anak, si A dan si B gitu. Si A kakaknya, si B adiknya. Ketika si A itu berbuat salah, langsung oleh orang tuanya dinasehati, bahkan dipelototi, bahkan dimarahi, bahkan mungkin disubit lah gitu. Tapi ketika adiknya si B berbuat salah, dibiarin, terus biarin. Nah nanti, Pak, di kemudian hari, katakanlah 20 tahun kemudian, ini 2 orang ini akan berbeda nih karakternya nih. Mungkin kakaknya itu karena seringkali oleh anak orang tuanya itu dinasehati, diperingatkan, bahkan diberi hukuman, tanpa disadari si kakaknya ini di kemudian hari akan menjadi orang baik, Pak. Dia hidupnya akan kuat, akan tangguh, akan berpikir keras, karena dari kecil setiap dia berbuat salah selalu oleh orang tuanya diperingatkan, bahkan dihukum oleh orang tuanya. Tapi si B adiknya karena dari kecil selalu dimanja gitu, sekalipun berbuat salah dibiarkan, bahkan seringkali dia yang berbuat salah tapi hukumannya ditimpakan kepada kakaknya. Di kemudian hari dia akan ngelunjak itu, Pak. Dia hidupnya tidak akan kuat karena sudah dimanja dari kecil. Nah begitu pula ketika dalam hidup ini ada orang-orang yang berbuat salah itu oleh Allah dibiarkan, tidak segera dihukum, sehingga kesalahannya itu semakin jauh, semakin besar. Nah itu yang sering disebut dengan istidraj, ditangguhkan oleh Allah. Jadi patahna nih, kami bukakan alaihim atas mereka itu abwaba, pintu-pintu kulli syai, segala sesuatu. Pokoknya masih gana teh kenikmatannya teh dari 7 penjuru mata angin, Pak. Cek istilah ayeuna mah hirup teh kokocorana teh 7 gitu ta. Ti dieu wah lamun cek orang Sunda mah si eta hirupna mah nih buburing kalan euy cenah. Hatta sehingga idza apabila farihu, mereka merasa bangga gitu. Bima dengan apa utu kami berikan kepada mereka, akhadnahum,
kami akan binasakan mereka, akan kami hukum mereka bagtatan, itu secara tiba-tiba. Jadi ada orang yang siksa, ada orang yang hukumannya itu dicicil oleh Allah, Pak. Dicicil, berbuat dosa dihukum. Berbuat dosa dihukum, ada yang begitu. Tapi ada orang itu yang berbuat dosa dibiarkan dulu oleh Allah gitu. Kemudian nanti siksanya itu diberikan oleh Allah secara bagtatan, sekaligus, Pak. Mending nu mana, Pak? Nah itu aya mending lah gitu. Nu alus makan tong berbuat dosa. Faidahum mublisun. Mublisun itu iblis, Pak. Iblis itu apa? Iblis itu makhluk yang putus asa itu, Pak. Disebut iblis itu karena putus asa. Faidah maka tiba-tiba mereka itu mublisun, menjadi orang-orang yang berputus asa, Pak. Kenapa? Karena kan kalau sekaligus biasanya orang tidak mampu, Pak. Tapi beda dengan dicicil. Biasanya tidak terasa sakit. Terjauh beda lah Pak jeung mayar hutang geuning. Mayar hutang kan lamun dicicil mah rada ringan. Tapi lamun mayar hutang digeblokeun biasanya sok berat. Begitu pula orang ketika mendapatkan hukuman dari Allah, kalau hukumannya dicicil itu kan tidak terlalu berat. Tapi kalau hukumannya sekaligus itu berat, Pak. Nah, makanya ketika barangkali dalam hidup ini nih kita pernah mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, Pak. Baik menimpa diri kita, menimpa harta kita, menimpa keluarga kita. Nah, itu jangan terlalu berkecil hati. Justru dengan adanya hukuman yang dicicil oleh Allah itu, kita tidak akan terlalu kaget, tidak akan terlalu berat. Kan kalau langsung kan berat itu, Pak. Ayat yang terakhir, pakuti. Nah, kotoa itu ini motong, Pak. Pakuti, maka dipotonglah dabirul qaumi. Dabir itu dubur, Pak. Dabir itu dubur. Dubur itu kan adanya di belakang gitu. Di belakang. Kalau disebut belakang itu identik dengan asal, awal gitu, bahula gitu. Akar itu dabir itu kayak begitulah, gambaran dabir itu begitu. Maksudnya begini nih, karena kejahatan mereka sudah melampaui batas itu. Bahkan yang berbuat jahat pun bukan hanya dirinya, Pak, tapi sudah membudaya, Pak, sudah membudaya. Kan ada, Pak, contoh-contoh lah di barangkali pernah kita lihat, kita dengar itu. Jangan jauh-jauh lah, di negeri kita kan suka ada tuh suatu daerah yang di situ banyak pelacuran, banyak perzinahan gitu, Pak. Awalnya mungkin satu orang itu, Pak, satu orang berbuat lacur, berbuat zina, tapi kehidupannya itu kok meningeunah gitu, Pak. Awak bersih, duit loba, imah alus, mobil alus, duit loba gitu. Nah, orang-orang di sekitarnya kan ngelihat tuh, ngeunah oge jadi pelacurnya gitu. Naluturkan, Pak, naluturkan. Generasi-generasi berikutnya itu ikut-ikutan jadi pelacur gitu. Dibiarkan tuh oleh Allah sehingga daerah itu kehidupannya makmur gitu, Pak. Makmur. Nah, mereka merasa bahwa kemakmuran yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan itu adalah sebuah kenikmatan gitu. Sebuah kenikmatan. Padahal itu adalah bentuk pembiaran dari Allah yang kemudian Allah akan binasakan secara tiba-tiba, tanpa ampun, Pak. Itu kan banyak tuh daerah-daerah yang di situ merupakan sarang pelacuran kemudian oleh Allah dibinasakan.
malah hilanglah jejaknya, desa itu menjadi hilang dalam petanya itu kan gitu Pak. Cukup banyak contoh-contohnya itu. Makanya Allah katakan ya faqati adabirul qaumi, maka dipotonglah generasi keturunannya itu dari akarnya gitu Pak, sehingga tidak ada sisanya, tidak ada bekasnya. Alladzina dolamu, nah siapa yang dipotongnya itu? Yaitu orang-orang yang zalim. Bahkan mungkin kalaupun di situ masih ada Pak, orang yang baik, orang yang soleh, mungkin orang soleh itu akan terkena hukuman juga. Jadi kalau nih umpamanya di sebuah desa apa, di sebuah desa itu kejahatannya sudah merajalela, membudaya, lalu di situ ada orang baik 5 orang aja, 5 orang, tapi orang yang baik ini diam gitu, nggak pernah memberikan peringatan. Mungkin ketika Allah itu memberikan hukuman, yang 5 orang ini akan terkena hukuman juga, akan ikut binasa gitu. Walaupun nanti di yaumul akhir akan dibedakan, 5 orang ini binasa bukan berarti mereka berbuat dosa, tapi mereka itu binasa karena mereka ada di daerah itu dan kemudian tidak memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim di daerah itu. Nah makanya kan ketika seseorang itu hidup di suatu daerah Pak, lalu banyak kemungkaran-kemungkaran, itu diperintahkan untuk mencegah kemungkaran itu dengan berbagai macam upaya itu. Tapi kalau dirasa sudah berbagai macam cara ditempuh, berpuluh-puluh tahun juga dilakukan, dirasa tidak mungkin mereka itu kembali kepada jalan yang benar, nah baru di situ boleh untuk meninggalkan mereka Pak. Kalau dirasa usahanya sudah maksimal tapi tidak berhasil gitu. Kenapa? Itu dalam rangka menyelamatkan diri manakala Allah menimpakan azab kepada mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.